Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran Akidah Akhlak bab 3, beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah dihancurkannya dunia dan seisinya. Setelah itu, manusia akan dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawabannya. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangannya kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah yaitu api yang sangat panas. Terdapat dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Pada hari kiamat ditegakkan keadilan Allah atas seluruh manusia. Mereka yang beriman dan beramal soleh berhak atas kehidupan yang menyenangkan di bawah naungan ridho Allah. Namun, bagi mereka yang ingkar dan berbuat dosa, hari itu merupakan hari penyesalan. Teman-teman bisa perhatikan contoh gambar dihancurkannya dunia dan seisinya, atau disebut dengan hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh sahabat, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kapan peristiwa menggambarkan itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Meskipun demikian, Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Tanda-tanda itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah tanda-tanda umum dan khusus. Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi secara menyeluruh bahwa hari kiamat sudah dekat, tetapi belum tampak di depan mata. Antara lain, munculnya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sama sekali. Contoh, seperti senjata yang dapat membunuh banyak manusia. Ada nuklir, bom. Yang selanjutnya, orang yang telanjang kaki dan tak berbaju, serta pengembala kambing berlomba-lomba membangun gedung. Yang selanjutnya adalah benda keras berbicara. Manusia telah menemukan alat-alat canggih yang mudah dibawa oleh seseorang. Alat dapat mengirimkan suara dan pembicara yang terjadi di rumahnya atau di rumah orang lain. Contohnya adalah apa? Handphone. Yang selanjutnya adalah ilmu agama diangkat atau Al-Quran diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak gempa bumi, waktu terasa cepat, banyak fitnah dan lomba-lomba membangun. Yang selanjutnya, laki-laki menyerupai perempuan atau biasa disebut dengan banci. Begitu juga sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Yang selanjutnya adalah lahir generasi yang mempertahankan kebenaran. Tanda-tanda khusus hari kiamat. Tanda-tanda khusus adalah tanda-tanda yang terjadi bahwa hari kiamat sudah dekat dan telah tampak di depan mata. Adapun tanda-tanda khusus terjadinya hari kiamat antara lain, yang pertama adalah munculnya Dajjal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dajjal merupakan pemimpin orang kafir. Dia bertubuh sangat besar, mampu menghidupkan orang mati, di keningnya ada tulisan kafir, dan bermata satu. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke dunia untuk membunuh Dajjal.
menghancurkan salib, dan membebaskan pajak. Yang ketiga, keluarnya Yakjud dan Makjud, yaitu dua suku bangsa yang akan membinasakan dunia. Yang keempat, munculnya Dabah atau binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang kelima, terbit matahari dari tempat terbenamnya. Kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Saat itu semua manusia akan beriman ketika melihatnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang-orang Islam, sampai pemohonan yang memberitakan kepada orang-orang Islam, Yahudi bersembunyi di sini, bunuhlah. Kehidupan sesudah hari kiamat. Setelah manusia mati, mereka akan berada di alam kubur atau alam barzah. Arti barzah adalah memisahkan, yaitu memisahkan kehidupan dunia dan bersiap menuju alam akhirat. Di dalam kubur, manusia akan ditanya malaikat tentang agama, rasul, dan kitabnya. Mereka yang dapat menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir akan selamat dari siksa kubur. Namun sebaliknya, mereka yang tidak dapat menjawab akan disiksa terlebih dahulu. Di dalam kubur, manusia menunggu datangnya kiamat. Kehidupan dunia berakhir setelah malaikat Israfil meniup trompet yang pertama. Seluruh makhluk hidup akan mati, termasuk para malaikat. Hanya Allah yang hidup. Allah menghidupkan kembali dengan tiupan sangkakala kedua. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dibangkitkan tanpa pakaian. Mereka berkumpul di padang mahsyar. Satu persatu mereka berdiri di hadapan Allah untuk diadili dan dimintai pertanggungjawaban. Manusia yang menerima catatan Allah dengan tangan kanan adalah orang yang beramal soleh, dan sebaliknya yang menerima catatan dengan amal kiri mereka yang berbuat dosa. Selanjutnya, mereka ditimbang amal kebaikannya oleh Allah, kemudian meniti jembatan yang terletak di atas neraka dan ujungnya menuju surga. Akhirnya, Allah menetapkan siapa yang menjadi penghuni surga atau neraka. Surga adalah tempat kembali orang yang beriman dan beramal soleh. Di dalam surga mengalir bermacam-macam sungai, seperti contoh pada gambar. Buah-buahan yang siap saji dan berbagai macam kenikmatan yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dan tidak dapat pula digambarkan dengan lukisan. Allah merasa senang kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh karena mereka ikhlas dalam beramal soleh. Allah tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya. Selanjutnya adalah neraka. Neraka adalah tempat kembalinya orang yang selalu berbuat dosa, orang kafir, dan musyrik. Makanan di neraka adalah buah yang berduri dan minumannya adalah air panas yang mendidih. Setiap kulit yang melepuh karena siksaan akan diganti oleh Allah dengan kulit yang baru. Penghuni neraka terus-menerus mendapat siksa yang sangat pedih. Mereka kekal di dalamnya. Mereka sangat menyesal dengan perbuatannya di dunia. Mereka ingin agar Allah mengembalikan ke dunia dan akan berbuat baik. Akan tetapi kehidupan dunia tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Nah, lihat contoh gambar yang ada di slide. Itu adalah gambaran neraka. Penghayatan iman kepada hari kiamat. Manfaat beriman kepada hari akhir dan meyakini adanya hisab, mizan, surga, dan neraka akan mempengaruhi sikap manusia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap dan perbuatannya lebih bertanggung jawab dan penuh perhitungan. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari kiamat akan bersikap optimis, lebih luas harapannya, dan lebih panjang akalnya. Yang ketiga, meyakini adanya hari pembalasan atau hari akhir
akan meningkatkan ketakwaan seseorang. Yang keempat, bekal dan peristiwa diri yang harus dipersiapkan oleh manusia selagi hidup di dunia. Nah, demikianlah penghayatan iman kepada hari kiamat. Hikmah iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat memberikan hikmah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa hari kiamat pasti akan datang. Yang kedua, hancurnya alam semesta di hari kiamat membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Yang ketiga, akibat peristiwa luar biasa di hari kiamat, manusia harus mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh. Yang keempat, manusia akan mendapat keadilan Allah dengan seadil-adilnya. Yang kelima, manusia harus menyadari tanda-tanda menjelang datangnya hari kiamat dan mulai introspeksi diri untuk memperbaiki diri. Yang keenam, semua perhitungan amal perbuatan manusia dihitung secara teliti dan tidak akan terlewati meski hanya seberat biji zarah. Demikianlah tadi pembahasan tentang hari kiamat. Semoga menambah ketakwaan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya di bab 4. Terima kasih. Thank you.